اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas hadis yang keempat tentang tahapan penciptaan manusia. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut, saya ingin menyampaikan di hadapan ibu-ibu semuanya bahwa ada 4 cara Al-Quran untuk menggugah keimanan kita. Ya. Ada 4 cara Al-Quran untuk menggugah keimanan kita. Ini sangat bagus sebenarnya kalau dibahas dalam pembahasan tafsir, ya. Yang pertama, Allah banyak mengungkapkan ayat-ayat tentang janji dan ancaman. Yang kedua, Allah banyak mengungkapkan ayat-ayat tentang lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin ibu mendengar tuh sekarang itu ada suara apa begitu. Ya. Nah, itu suaranya. Nah, itu berarti ya, upaya Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita meningkat. Maka diakrabkan, ada hewan-hewan yang dekat dengan kita, tumbuh-tumbuhan, kan begitu. Itu banyak sekali Allah ungkap di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Allah banyak mengungkap ayat-ayat tentang kisah umat masa lalu. Bahkan 2/3 isi Al-Quran itu ya adalah cerita, kisah. Banyak sekali. Nah, yang terakhir, di dalam banyak ayat Allah mengungkapkan tentang proses penciptaan manusia. Artinya sejarah manusia, ya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hadis yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu sangat berkesesuaian dengan upaya Allah untuk merangsang keimanan kita melalui ayat-ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Silahkan ibu-ibu bahas di rumah masing-masing, ya, kemudian dihayati. Insya Allah ketika kita bisa mengkaji ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, ya, dengan kategorisasinya, maka keimanan kita akan semakin kokoh, keimanan kita akan semakin meningkat. Nah, ibu-ibu sekalian, hadis tentang proses penciptaan manusia itu cukup panjang.
Saya akan bacakan ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Itu hadisnya ya. Saya dulu hafal ya, tapi tidak berani kalau menyampaikan sambil menghafal, takut salah ya. Hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud. Nama asli Ibnu Mas'ud itu adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, inna ahadakum, sungguh kalian itu setiap kalian, salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya dikumpulkan fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yauman, 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah. Jadi 40 hari pertama ya, yang ada di janin ibu-ibu semuanya itu wujudnya adalah nutfah. Nutfah itu apa ibu-ibu sekalian? Nutfah itu sperma ya. Bu, apa bedanya sperma sama mani? Kalau air mani itu air yang belum terjadi konsepsi dengan ovum. Tahu ya ovum ya? Ya, biar lebih jelas lagi. Kalau mani itu cairan yang dikeluarkan laki-laki. Kalau ovum yang dikeluarkan oleh perempuan. Nah, ini posisinya disebut dengan mani. Tapi ketika sudah terjadi perkawinan, konsepsi melalui hubungan badan, ya, suami istri, atau melalui inseminasi, kalau misalkan ada persoalan di dalam rahimnya, inseminasi dibuahkannya di luar. Nah, yang sudah menyatu ini, itu yang disebut dengan sperma. Ya, kalau dalam bahasa agamanya itu nutfah. Jadi nutfah itu sesuatu yang sudah bakal jadi. Ya, tapi kalau mani kan belum tentu jadi, masih bentuk hewan, masih mencari tuh mana yang akan dibuahinya kan gitu. Tapi kalau sudah nutfah itu sudah yang bibitnya sudah jadi bibit. Itu 40 hari
pertama. Kalau ibu-ibu di 40 hari pertama yang dirasakan apa Bu biasanya? Mual Bu. Ya, kalau saya kok nggak pernah merasakan. 40 hari pertama mual ya? Belum tentu kan? Lemas. Jadi biasanya yang namanya mual, ngantuk, lemas itu kan di bawah 3 bulan. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu kan 40 hari itu belum 3 bulan. 40 hari itu bahkan bisa jadi ada seorang wanita yang tidak tahu kalau dia itu hamil. Nah, gitu. Nah, makanya biasanya kalau sudah tahu hamil di 40 hari itu apa biasanya yang dirasakan? Bahagia. Hah? Oh, yang dirasakan tidak haid jelas ya. Alhamdulillah saya tidak mengalami haid. Ya. Tidak haid aja itu ya. Ya tidak haid itu karena sudah terjadi pembuahan. Nah itu 40 hari pertama. Kemudian kata hadis ini ibu-ibu sekalian, summa yakunu alaqah. Setelah 40 hari maka kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. Jadi kalau ibu-ibu ada yang keguguran di usia kehamilan 80 hari ya, maka yang keluar itu hanya gumpalan darah. Hanya gumpalan darah. Ibu pernah lihat Bu? Hah? Tidak semua ibu melihat loh. Saya itu pernah Bu. Jadi pertama kali saya nikah. Ya memang saya cuma nikahnya ya. Jadi waktu awal-awal menikah, maksud saya bukan pertama kali menikah. Waktu awal-awal menikah, terus istri melahirkan anak pertama. Nah kebetulan melahirkannya itu didampingi oleh ibu mertua saya, jadi ibu istri saya, orang Surabaya. Lokasinya di Malang. Nah di sana ada budayanya kalau sudah melahirkan maka yang wajib membersihkan seluruhnya itu adalah suaminya. Di sini juga gitu budayanya. Tapi banyak suami malah enggak, minta bersihan aja gitu. Dari rumah sakit kan gitu, minta resian gitu. Biasanya kan di rumah sakit sudah. Kalau di sana semuanya, jarit yang dipakai alas melahirkan, ya, baju-bajunya, termasuk ari-arinya, itu yang harus membersihkan suami. Saya Bu, ketika buka jarit itu langsung mau muntah saya. Terus saya begini merem, pakai kaki, karena darahnya itu gumpal-gumpal gede-gede gitu. Saya nggak bayangin itu, ya Allah ya Rob. Oh istri saya nggak ngerti kok. Ya karena dia yang ngeluarkan, nggak bersihin kan gitu ya. Yang bersihin saya itu. Jadi kalau ari-ari sih nggak masalah, ya ari-ari walaupun agak-agak gimana gitu ya. Kan kayak membersihkan jeroan sapi kan gitu loh. Kan gitu. Ari-ari kan gitu. Tapi yang dijarit itu loh yang darahnya gumpal-gumpal itu, saya sambil merem sambil wah. Untungnya di Malang itu airnya di tempat saudara itu tidak pakai pompa tapi langsung mengalir dari gunung itu loh, tidak henti gitu. Nah itu. Jadi saya sampai ya Allah itu darah ya. Nah saya bayangkan itulah segumpal darah kalau masih berada di rahim. Tapi kan itu kan sudah keluar ya, sudah bukan lagi
bukan lagi bibit, bukan lagi potensi, tapi itu sudah jadi manusia, sisa-sisa dari prosesnya itu. Nah, itu segumpal darah alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa yakunu mudghah. Kemudian setelah segumpal darah, di 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Nah, di usia 120 harilah maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya. Summa yursalu ilaihil malak. Allah mengutus malaikat fayanfuhu fihi ruh, lantas meniupkan ruh. Jadi janin itu sudah ada ruhnya ketika usia kehamilannya 120 hari. Berarti 4 bulan. Seluruh ulama sepakat kalau sudah ditiupkan ruh, maka pembunuhan dalam bentuk apapun hukumnya haram. Dan dia akan dihukumi sebagaimana hukum membunuh manusia. Ya, karena setelah ditiupkan ruh berarti sudah menjadi manusia. Maka apakah dengan menggugurkan, ya, menggugurkan kandungannya, ya, dengan cara apapun, pokoknya 120 hari itu hukumnya haram karena sudah menjadi manusia. Adapun di bawah 120 hari para ulama berbeda pendapat. Nah, setelah ditiupkan ruh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan 4 perkara. Yang pertama, birizqihi, ketetapan tentang rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syakiyyin, dan sengsara, au sa'idin, atau bahagia. Syak itu sedih atau bahagia. Fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sungguh salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai dengan batas dia dengan surga itu ya hanya sekitar 1 hasta saja, kira-kira begitu. Ini perumpamaannya ya. Hanya 1 hasta. Fayamalu bi amali ahli nar, ya. Lantas orang itu melakukan perbuatan ahli neraka. Hanya tinggal sehasta segini antara dirinya dengan surga. Tapi kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka. Apa kata Rasulullah? Fayadkhuluha,
maka Allah kemudian akan memasukkan dia ke dalam neraka. Allah akan masukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sungguh salah seorang di antara kalian layak malu bi amali ahli nar, melakukan perbuatan ahli neraka sepanjang hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai jarak dia dengan neraka itu illa dhira, hanya sehasta. Wa yasbiqu alaihi kitab, tapi ketetapan telah mendahului dia, fayamalu amali ahli jannah, lantas dia melakukan perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, lantas Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa di dalam Islam itu dikenal bahwa baik dan buruknya amal itu berada di akhirnya. Baik dan buruk amal itu berada di akhirnya. Puasa, baik dan buruknya puasa kita itu dinilai di akhirnya, pada saat kita berbuka puasa. Ramadan kita dinilai di akhirnya. Bagaimana di malam takbir itu? Salat dilihat di akhirnya. Bagaimana ketika kita salam? Jadi akhir itu menjadi sangat menentukan baik dan buruknya amal yang kita lakukan. Hadis ini sesungguhnya banyak memunculkan diskursus, perdebatan. Ya, banyak memunculkan perdebatan. Kalau hadis ini difahami secara letterlek itu apa ya? Ibu paham kalau saya ngomong letterlek? Paham ya? Ya sudah, jadi saya gak usah terjemahkan gitu loh. Ya, saya berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu. Jadi kalau ada ungkapan saya yang ibu tidak paham, tolong saya diprotes. Jangan sampai isinya itu jadi tidak bisa dipahami gara-gara saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu ya. Karena ibu-ibu kan bukan akademisi gitu ya. Ya. Nah, kecuali kalau ikut akademi dangdut atau akademi ya. Jadi kalau ada bahasa saya yang tidak bisa ibu pahami, tolong saya diberitahu. Ya. Jadi hadis ini memunculkan perdebatan di kalangan para ulama. Ya. Perdebatannya letaknya di mana? Ya, perdebatannya kalau ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap orang, ya untuk apa Allah menghidupkan kita, kan gitu. Toh sudah ditetapkan kita nanti di surga atau di neraka, kan begitu. Nah, itu perdebatannya seperti itu. Nah, jadi maksud hadis ini seperti apa? Kalau dipahami secara letterlek, seakan-akan ada ketidakadilan yang Allah berikan kepada manusia. Karena Allah sudah tetapkan si A di neraka, si B di surga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian, hadis ini harus dipahami sebagai motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita senantiasa melakukan dan menjaga setiap perbuatan yang baik. Kita tidak boleh selalu merasa puas dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Karena setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Ketika kita sudah berusaha menjaganya, tiba-tiba pertahanan kita jebol. Pertahanan kita runtuh, lantas kita melakukan perbuatan buruk. Dan perbuatan buruknya
itu yang tidak bisa diampuni. Maka akhirnya ya masuk neraka. Contoh nih Bu. Wah, ibu rajin sholatnya, rajin sodakohnya. Nauzubillah, tiba-tiba sakit. Periksa ke rumah sakit ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, mana-mana nggak sembuh. Akhirnya datang ke dukun. Di tempat dukun itu tiba-tiba meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang saya maksudkan, rugi kan? Sedekah kita sekian banyak, amal soleh kita sekian banyak, hilang hanya di akhir hidup kita. Ternyata kita melakukan perbuatan yang tidak terampuni, perbuatan syirik. Maka hati-hati ya. Bu, kalau orang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama, keimanannya meningkat, kokoh pertahanannya, pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, maka dia pun akan merasa bahagia dengan sakitnya itu. Ya. Kenapa dia bahagia? Karena dia yakin bahwa sakit itu berasal dari Allah. Sakitnya berasal dari Allah. Kalau Allah memberikan sakit kepada kita kan ada dua fungsinya, menghapus dosa dan mengangkat derajat, kan gitu. Kalau kita sembuh, Allah angkat tuh derajat kita. Kalau kita meninggal, terhapus dosa kita, kan gitu. Maka dia tidak akan coba-coba datang ke dukun. Orang yang tidak punya pertahanan dirilah yang dia mudah terjebak saking inginnya sembuh. Ya. Padahal semua yang ada di muka bumi ini hanya perantara, yang menentukan hanya Allah. Nabi Ayub itu Bu berobat kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya ya sudah, berarti ini takdir Allah. Dijalani, sembuhnya hanya dengan apa? Dengan air yang memancar, kan gitu. Sederhana. Jadi ketika Allah menetapkan sembuh, maka lewat media apapun dia bisa sembuh. Misalkan minum obat ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh, minum obat ini nggak sembuh. Tiba-tiba minum air asam. Ya. Dan Allah menetapkan air asam inilah yang akan menyembuhkan dia. Minum, sembuh itu. Tapi bukan karena air asamnya, karena Allah yang telah menetapkan bahwa dia sembuh. Dan perantaranya ditetapkan air asam. Kan begitu. Jadi ini motivasi. Bukan kita kemudian menyatakan Allah tidak adil. Untuk apa saya berpayah-payah kalau akhir kehidupan saya sudah ditetapkan, kan begitu. Itu pertama, motivasi. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa mengatakan itu tidak adil. Karena kita pun tidak pernah tahu apakah kita ini ditetapkan oleh Allah di neraka atau di surga kalau sudah Allah tetapkan. Dan bagi Allah bukan sesuatu yang sulit untuk mengubah ketetapan seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Disitulah ada ikhtiar namanya. Ada qada. Ada qada. Qada itu ketetapan. Terus ada qadar. Qadar itu perwujudan dari ketetapan. Tapi di antara qada dan qadar itu ada namanya ikhtiar. Ada namanya ikhtiar. Nah, ibu-ibu sekalian, qada, ketetapan Allah itu bisa berubah dengan ikhtiar yang kita lakukan.
ketetapan dengan ketetapan final. Ya. Allah memberikan ruang kepada kita untuk berikhtiar sesuai dengan pilihan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka hasilnya akan baik, kan begitu. Itulah ikhtiar. Terlebih pada qada, terlebih pada takdir Allah yang bersifat mu'allaq. Dulu saya pernah menyampaikan ya, bahwa takdir itu ada dua ya Bu ya. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak ada intervensi manusia. Contohnya, anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan itu mubrom, Allah yang menentukan. Jadi ibu tidak perlu banyak-banyak membaca surat Yusuf karena pingin anaknya laki-laki yang ganteng. Atau enggak perlu baca banyak-banyak surat Maryam terus biar anaknya perempuan cantik, tidak. Karena laki dan perempuan itu ketetapan Allah. Kalau ada yang mengatakan, Bu, nek pengen anak lanang, ya, waktu hamil itu kerep main bola. Sing lahir anak lanang. Nah, karena sering ada yang menghubung-hubungkan begitu. Misalkan kalau saat hamil kok senangnya bersolek, pasti janinnya perempuan. Nah, seringkali begitu. Atau ada yang bentuknya mancung, itu laki-laki. Kalau tidak mancung, agak ke membesar, membulat, itu para jari sopo gitu ya. Tidak ada yang bisa, karena urusan lahir itu adalah takdir mubrom. Manusia tidak punya intervensi. Dan teknologi sampai sekarang pun belum ada yang bisa membuat ini supaya laki-laki, ini supaya perempuan. Belum ada. Itu hak prerogatif Allah. Itu mubrom namanya. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang ada intervensi manusia. Itu takdir mu'allaq. Ibu ada yang bekerja sebagai pedagang, itu mu'allaq. Jangan mengatakan Allah sudah menetapkan saya jadi pedagang. Ya karena ibu memulainya dengan berdagang dan merasa asik dengan dagang. Akhirnya sekarang profesinya sebagai pedagang. Nah itu takdir mu'allaq, karena yang diusahakan dari awal ya dagang. Kan gitu. Ada yang jadi guru. Ya, mungkin dulu cari-cari pekerjaan yang padahal dia kuliahnya bukan kuliah guru, kan itu ya. Misalkan kuliahnya apa? Ya, misalkan kuliahnya ekonomi, misalkan ya. Tapi setelah kuliah ekonomi cari bekerja di bank nggak dapet gitu ya. Cari di mana nggak dapet. Sementara dagang juga nggak bisa. Akhirnya ngelamar jadi guru malah dapet. Ya, walaupun gajinya sedikit kagak apa-apa deh, yang penting bekerja, kan gitu. Nah, terus dia merasa asik lama kan di situ. Akhirnya dia jadi guru. Ya itu pilihan dia karena dia menetapkan jadi guru. Itu pilihan. Saya, ibu-ibu sekalian, ini cerita tentang saya. Awal-awal menikah itu saya suka dagang, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Nah, ya. Saya suka dagang. Saya
ngambil baju koko, baju di Cirebon. Ya, terus saya masukkan ke Beringharjo di atas itu. Kan ada yang jual baju, ada yang mau nerima itu. Nah, saya ngambilnya di Cirebon. Ya. Terus busana muslimahnya saya ambil di Kudus. Di Kudus pernah saya kirim ke Sulawesi. Ya senang Bu ya. Itu awal-awal menikah. Tapi setelah itu waktu saya habis untuk mengajar, ngisi di mana-mana. Dulu saya mengajar di seluruh pesantren mahasiswa di Jogja. Pagi di sini habis subuh, jam 7 mana, terus nanti siang sore ke Mardiah, ke mana, wah terus begitu. Saya merasa asik dengan itu. Ya, dagangnya nggak bisa dilanjutkan. Lah berarti pilihan saya memang menjadi guru, bukan jadi pedagang. Setelah tua aja mikir gini, coba kalau dulu dilanjutkan ya, mungkin sekarang sudah punya Mercedes-Benz. Itu pilihan, itu namanya mu'allah. Jadi ada peran kita. Coba kalau saya menekuni dagang, ya saya dagang gitu. Ya seperti Bu Pamela itu, Bu Pamela ya. Bu Pamela itu SMA-nya saja nggak lulus, SMA 3 kan. Gara-gara bantuin ibunya dagang. Merasa asik dagang, sukses kan begitu. Ya, jadi Khadijahnya. Itu kan luar biasa. Jadi kalau orang tekun pada satu bidang, dia sudah memilih itu, akhirnya itu akan menjadi profesinya. Itu pilihan, bukan ini Allah sudah menakdirkan saya di sini. Ya tidak juga, karena itu pilihan. Ya takdir Allah, tapi juga atas ikhtiar kita. Itulah takdir mu'allaq namanya. Jadi pahami ya Bu ya. Jadi itu takdir mu'allaq. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rizki, ya, bahagia atau tidak, itu kan sesuatu yang sifatnya mu'allaq, yang harus kita ikhtiar. Maka sebagian ulama mengatakan 4 ketetapan yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan di sini, itu semuanya mu'allaq, ya, yang bisa diintervensi oleh manusia. Ya ikhtiar. Nah lantas ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui proses penciptaan manusia dengan tahapan-tahapan yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis, ya, itu kira-kira hikmah besar apa yang harus kita ambil? Faedahnya apa sih ibu sekalian ya? Yang pertama kita harus menyadari bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan. Karenanya tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Bu, sperma itu menjijikkan atau tidak, Bu? Menjijikkan kan gitu ya? Saya tidak mengatakan itu hina gitu ya. Tapi menjijikkan karena orang yang memegang ya, yang mengeluarkannya saja kalau megangnya tetap jijik gitu ya, apalagi orang lain. Walaupun jijik itu sifatnya relatif. Ada orang yang tidak jijik, konon katanya ada yang mau menjilat-jilat segala gitu ya. Menjilat itu spermanya itu. Tapi untuk apa gitu maksud saya ya? Karena kita ini secara historis, secara sejarah diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan, maka
kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Sehebat apapun kita sekarang ini, tetap kita ini dulunya berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Maka jangan pernah kita merasa jijik ketika bertemu dengan orang yang lebih rendah dari kita. Itu Bu ya, jangan mentang-mentang sudah jadi Bu Bos. Nah, jadi temannya dipilih-pilih, milih-milih teman. Ya, dan milihnya bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan ya, siapa saja yang memiliki toko emas berjalan. Toko emas berjalan. Jadi yang dipilih itu jor-joran, ya saling bersaing, perhiasan. Ya ketemunya kan, Bu, kok saya nih ki tumbas tempun di. Gitu kan. Ya itu komunitasnya jadi komunitas kayak begitu gitu. Kan ada Bu, ada ibu-ibu yang ya, membatasi komunitasnya itu adalah orang-orang yang ya sesuai dengan frekuensinya. Kalau senang perhiasan, kalau senang traveling ya traveling kan gitu Bu ya. Iya. Bapak aja ditinggal melulu. Wah ibu-ibu ini dengan komunitasnya kemana? Ke Singapura, oh ya. Terus ke Thailand ya Bu ya. Oh, ya. Mana lagi? Ke Amerika. Oh ya. Nah, itu komunitasnya. Jadi sudah bukan lagi jalan-jalannya kelas ke ini. Ya. Taman Pinus, wah itu mah sudah bukan kelasnya Bu. Ya. Kalau orang-orang sudah begitu, komunitasnya komunitas yang, maka banyak ibu-ibu yang keliling dunia lah. Memang tugas ibu itu kayaknya menghabiskan duit suaminya gitu. Suaminya bekerja keras, istrinya malah jalan-jalan, keliling kan begitu ya. Jadi dan flexing itu Bu, pamer itu ya pamer. Mereka sebenarnya kan flexing itu untuk pamer itu kan itu ya. Sekarang sedang berada di mana ya? Sedang berada di mana begitu ya. Kalau ibu memposting di Parangtritis, berarti yang lihat ini kelasnya kelas Parangtritis. Baik ya. Ini kelasnya kelas Parangtritis. Ya. Kalau ada yang sedang di Labuan Bajo, sudah agak maju berkembang. Ini Singapura di mana? Berarti sudah kan begitu. Maka saya itu ketika berada dimanapun saya tidak pernah memposting saya berada di mana. Gitu. Jadi orang tuh nggak tahu kalau saya ada di mana. Karena tidak mau memunculkan fitnah. Ya kalau mau posting itu ya posting bukan sesuatu yang memang ada berpotensi memunculkan fitnah. Ya kira-kira begini Bu, kalau ibu posting di status sosial, ibu sedang di Greenland misalkan itu ya, itu kira-kira postingnya untuk apa Bu? Pamer. Nah, itu kan pamer itu. Kalau dikatakan saya tidak pamer, nah kalau gitu ngapain diposting gitu kira-kira? Ya kan begitu. Ya. Kemarin saya itu umroh Bu, bulan September. Umroh saya itu dibiayai oleh seseorang. Karena saya suka ngisi sirah nabawiyah. Nah, terus ada jamaah saya yang ingin biar Ustadz itu tahu lebih banyak secara nyata apa yang suka Ustadz ajarkan, gitu. Saya dibiayai terus umroh. Nah, terus kan beberapa kali saya tidak hadir ngisi. Saya bilang saya keluar kota. Ya keluar kota Jogja kan, kemana? Ke Mekah, gitu ya. Keluar kota. Nah setelah saya nyampe datang baru Ustaz katanya umroh ya, kok bilangnya luar kota.
Iya, saya umroh, kan saya berada di luar kota kan gitu ya. Tapi saya tidak memposting saya ketika berada di mana Bu. Ya saya hanya memfoto diri saya. Oh ini saya ketika berada di ketika saya berada di Sakifah. Oh Sakifah itu tempat ini. Nah fotonya ini kira-kira. Jadi hanya menyampaikan begitu aja. Karena umrohnya programnya program Sirah Nabawiyah gitu. Jadi jejak Rasul. Ya dulu umroh berkali-kali kan biasa. Umrohnya kan kayak biro-biro yang biasa, cuman berangkat nanti city tour paling kan ke apa? Ke taman apa ke kebun kurma. Tapi bukan kebun, itu isinya swalayan. Kan gitu kan. Nah, paling kan begitu. Hanya itu. Nah, kalau kemarin itu karena programnya program Sirah Nabawiyah. Jadi jejak Rasul di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di perang Badar. Oh Badar tuh mana? Oh ini perang, kami ke Badar ketika itu. Ya. Terus ketika Rasulullah ke Taif, di mana Taifnya yang itu kan Rasulullah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar kemudian diselamatkan itu ya. Oleh seseorang kan begitu, dibawa ke kebun kurma. Jadi ada jejaknya, tahu. Ya besok kalau Majelis Al-Bayan mau umroh ya bareng-bareng, ya, harus punya niat yang kuat, insya Allah bisa. Ya, sekarang umroh mandiri bisa kok, Bu ya, mandiri bisa sekarang legal gitu. Tapi umroh mandiri itu kalau sendiri ya tetap lebih mahal. Tapi kalau umroh mandiri misalkan ber-12 orang, ber-16 orang itu bisa lebih murah. Jadi itu yang pertama, hadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Pelajaran yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapapun Allah sudah menetapkan rizki kita, sudah menetapkan ajal kita, sudah menetapkan kita ini bahagia dan tidak bahagia, tapi Allah memberikan ruang ikhtiar kepada kita. Allah memberikan ruang ikhtiar kepada kita. Maka berusahalah. Berusahalah dengan sekuat tenaga sepanjang hidup ini mencapai kehidupan yang terbaik. Kalau ingin bahagia, maka ikhtiar untuk menjadi bahagia. Ikhtiar untuk menjadi bahagia. Ini saya berikan contoh Bu ya. Kalau ajal itu tetap harus pakai ikhtiar. Contohnya begini. Orang sakit. Dia bilang begini. Saya nggak perlu berobat dah. Kalau mati mah Allah menetapkan mati ya mati aja. Kan itu kira-kira gitu ya. Nah kan Allah akan melihatnya. Oh dia tidak ikhtiar. Ya sudah. Ketetapan yang ada langsung ditetapkan, ya sudah dimatikan gitu aja. Ya. Tapi kalau orang sakit dia berusaha berobat, bagaimana memperoleh kesembuhan, usahanya itulah yang dinilai oleh Allah. Usahanya dinilai oleh Allah. Oh ketika usaha ini dinilai oleh Allah dan menurut Allah hidup itu lebih baik, ya Allah akan sembuhkan. Tapi kalau Allah menetapkan kematiannya lebih baik baginya, maka Allah akan matikan. Tapi ikhtiar yang dia lakukan untuk sehat, itu Allah berikan pahala. Itulah kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang meninggal dunia. Maka orang yang meninggal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia memang orang yang taat kepada Allah. Jadi ada ruang ikhtiar, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Nah, yang Allah tetapkan itu kematian, di mana tempat matinya itu nggak ada ruang bagi kita untuk ikhtiar, ya Bu ya. Ibu makanya, saya ingin mati di Madinah gitu ya, ingin mati di Madinah. Ya belum tentu lah matinya ternyata jatuh dari pesawat nggak ditemukan gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau tempat kematian kita tidak bisa berikhtiar. Saking ingin meninggal di Madinah, pokoknya di Madinah terus nggak kemana-mana begitu ya? Ya tidak juga. Ikhtiar yang bisa kita lakukan ya tetap kita mempersiapkan tempat makam, ya bapak ibu sekalian, ibu sekalian harus mempersiapkan tuh liang kubur. Saya besok kalau meninggal di sana ya, terus ini kain kafannya saya sudah siapkan di almari, itu sudah boleh amanah begitu, karena biaya pengurusan jenazah itu ditanggung dari harta yang kita miliki. Jadi ibu siapkan dari sekarang, ya jangan sampai nanti merepotkan orang yang masih itu meninggal dunia, ternyata ketika makamkan bingung, ditolak oleh sini, ditolak karena bukan penduduknya, ditolak, ada di sana mahal sampai dengan 10 juta, misalkan itu ya. Sekarang di kota begitu Bu, di kota itu, di kota sulit. Kalau bukan KTP-nya situ, tidak boleh dia dimakamkan di situ. Ada kuncen misalkan, itu bayarnya ya lumayan mahal, 8 juta apa ya kalau nggak salah, dan harus siap ditumpuk. Ibu alhamdulillah di sini makam banyak banget ya. Tanahnya masih luas. Saya tuh kok merasa betah di sini nih. Saya nggak tahu kalau dulu tuh ada hijau-hijau begini. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan itu merupakan sebab seseorang masuk ke surga atau ke neraka. Amalan itu menjadi sebab seseorang masuk surga atau neraka. Kalau kita menginginkan surga, maka amalan yang kita lakukan adalah amalan surga. Kalau kita mau masuk neraka, kayaknya nggak ada deh mau masuk neraka ya. Manusia brengsek sekalipun dia tidak mau masuk neraka. Kalau ada orang yang melakukan keburukan, bisa jadi dia tidak mengakui adanya neraka. Bagi dia mah hidup di dunia ya sudah dinikmati aja apa yang ada. Ya, dia tidak mengakui adanya surga dan neraka. Makanya susah diarahkan untuk melakukan perbuatan baik, karena dia tidak meyakini ada surga dan neraka. Ini disediakan ada ya dinikmati ada sebanyak-banyaknya kan begitu. Maka orang misalkan menjadi triliuner, punya duit berapa triliun kan itu kekayaannya. Kira-kira untuk apa itu kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya, dia orang yang bisa jadi tidak meyakini ada surga dan neraka. Kalau orang meyakini ada surga dan neraka, punya duit 1 triliun, dia akan bangun tuh di sini pesantren. Sumbangkan ke sini, bangun 3 lantai ya untuk pesantren misalkan. Ini sudah ada pendoponya. Pasti begitu. Ya, tidak akan dia simpan, toh juga akan ditinggalkan oleh dia kan gitu ya. Ya, apakah kematian itu bisa ditangguhkan oleh uang yang jumlahnya triliunan? Tidak. Jadi orang yang begitu, yang rakus dengan dunia, ya, hampir dipastikan dia yang tidak mau mengakui adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Kita ini kan harusnya
ketika kita kaya itu justru semakin memperbanyak amal diri kita. Kalau saya nyampaikan di hadapan orang yang sudah sepuh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih mikirin anak-anak, bisa jadi Bapak Ibu nanti lupa dengan diri sendiri. Karena yang dipikirin anak. Nanti anak sudah mentas semuanya, ganti cucu, nggak selesai. Ya. Punya kekayaan mikirnya ini untuk anak, terus mikir untuk cucu. Kapan untuk diri sendiri? Ya. Kalau anak mah diberikan saja sesuai dengan kemampuan sewajarnya saja. Ahli-ahli keuangan Bu mengatakan begini. Dia mengatakan kalau orang sudah di atas 50 tahun, maka jangan pernah menyampaikan punya tabungan di hadapan anak. Ya. Karena kalau anak tahu kita punya tabungan, dipastikan anak akan mudah sekali untuk meminta bantuan kepada orang tua. Sementara ketika orang tua sudah tidak punya tabungan, habis untuk meminta bantuan kepada anak, belum tentu mendapatkan bantuan. Ya kan Bu ya? Nah, karena anak mikirin keluarganya sendiri. Jangan sampaikan kalau punya tabungan. Ibu-ibu yang sudah tua ini minimal punya tabungan 6 kali 6 kali gaji pokok 6 kali 6 gimana ya? Jadi saya lupa itu teori keuangannya. Jadi kita ini harus punya tabungan 6 kali gaji sekian tahun gitu loh. Nah, jadi misalkan gajinya 2 juta dikalikan 6 berarti 12 juta dikalikan 6 tahun atau dikalikan 5 tahun. Nah, itu yang harus disimpan untuk masa tuanya. Berapa jadinya, Bu? Wah, nggak ada yang disimpan. Ya, kalau kita mah dapat gaji langsung habis kok ya. Nah, yang disimpan amal soleh aja dah begitu ya. Jadi jangan lupa dengan amalan kita sendiri. Ya, jangan lupa dengan amalan kita sendiri. Karena amalan itulah yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Saya kira itu Ibu sekalian pelajaran yang bisa kita petik itu ya. Nah, kalau nanti masih ada tanya jawab begitu, masih ada waktu beberapa menit. Nanti kalau saya uraikan lebih lanjut lagi nanti semakin panjang sampai dengan jam 12 belum tentu selesai ya. Baik Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiahnya sangat daging sekali nih Ustadz. Silakan kepada bunda-bunda, apakah ada bunda-bunda yang ingin bertanya atau penasaran tentang diri kita yang diciptakan oleh Allah dari hal yang luar biasa ya, kemudian menjadi kita yang sekarang, insya Allah. Monggo bunda-bunda ada yang ingin bertanya, kami beri waktu. Ada nggih belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Jadi semisal kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti sedekah dan juga beramal seperti itu, kemudian di hari akhir misalkan sudah tua, itu kita mengungkit-ungkit kebaikan, misal lambian saya kan sudah begini, sudah begitu. Nah itu apakah kebaikan-kebaikan itu akan menguap hilang atau
gimana gitu Ustaz? Iya. Karena biasanya kan kalau orang sudah sepuh itu kan akan mengingat kebaikan yang sudah dilakukan di masa lampau seperti itu. Jadi begitu mawon Ustaz, matur nuwun. Sudah? Sudah. Masih ada nggak? Monggo Bunda. Ini. Nggak ada lagi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya juga ya Ustadz. Ini terkait riba atau bukan gitu ya. Nanti bisa Ustadz mohon pencerahannya gitu. Jadi ada dua saudara atau dua teman itu, si A itu pinjam uang si B, ya pinjam uang 200.000, kemudian si A itu kemudian si A pinjam uang ke si B 200.000, kemudian selang beberapa tahun itu udah dikembalikan, ini uangmu aku kembalikan 200.000, tak tambahin 50.000, tak tambahin 50 lah. Yang 50.000 itu kan beda dari kesepakatan awal yaitu 200.000 itu, apakah itu termasuk riba? Padahal si B itu yang minjemi itu tidak meminta imbalan atas peminjamannya itu. Itu Ustadz Matono. Ya. Ada lagi satu penanya lagi, monggo. Bunda-bunda. Oke. Monggo. Mohon maaf ya Pak Ustadz, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai sekarang kan sudah canggih dalam bermedia sosial ya Pak Ustadz. Mohon maaf untuk ibu-ibu semua yang ada di sini, karena sekarang kan semuanya itu istilahnya bebas kita melakukan misalkan istilahnya postingan apapun, dari makanan apapun, misalkan gak senang karo tonggo diposting di media sosial, ini termasuk dosa mboten nggih Ustaz? Ya itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga dulu ya. Tiga dulu. Baik, yang pertama, apakah amalan kebaikan yang kita lakukan di masa muda lantas diungkit-ungkit di saat kita sudah tua itu akan menguap atau tidak? Saya tidak tahu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana menilainya kan itu ya. Tapi secara teori begini, secara teori, sesuatu yang baik lantas kita sebut-sebut, maka itu kan sum'ah namanya, maka amalan-amalan itu akan hilang. Itulah keikhlasan, Bu. Keikhlasan itu bukan pada saat kita memberikannya. Yang sulit ikhlas itu adalah menjaganya, memelihara. Bagaimana yang sudah kita lakukan itu ya sudah, tidak perlu kita ingat-ingat. Ya. Kan begitu. Nah, cuman orang kalau sudah tua itu kan yang paling diingat oleh dia ya apa yang dia lakukan sepanjang waktu masih muda. Nah, itu apakah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keuzuran usianya, atau tetap berlaku teori tadi tentang keikhlasan? Nah, dia tidak bisa menjaga keikhlasannya, maka hilang semuanya, kan gitu. Nah, itu urusan Allah ya kalau sudah di masa tua. Cuman perlunya ngaji itu di situ. Bisa jadi orang tua tadi itu tidak pernah ngaji di masa mudanya, tapi orangnya lomo gitu ya. Orangnya tidak eman-eman, suka memberi. Nah, karena pondasi agamanya kurang kuat, di masa tuanya kebaikan-kebaikan itu diobral oleh dia. Itu kan akan merugikan dirinya secara teori. Tapi kalau orang itu ngaji, paham tentang konsep keikhlasan, ya, paham tentang konsep kesabaran, paham tentang konsep tawakal, maka
ketika kebaikan dia lakukan di masa muda, di masa tua dia tidak akan mengungkit-ungkitnya, karena dia sadar betul kalau dia mengungkit itu yang akan membatalkan pahala kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Dia akan berpikir untuk saya berpasrah kepada Allah. Kalau ada orang yang orang yang suka dibantu kemudian berbuat buruk kepada dirinya, dia tawakal ala Allah. Kan pasti begitu. Ya, mestinya karena dia paham agama. Maka ngaji itu penting. Karena bukan sekarang. Ini saya analogikan begini. Abu Thalib, kenal Bu? Abu Thalib? Malam di mana? Di Payaman waktu beli bakso tusuk. Wah, Abu Thalib mana? Abu Thalib itu orang Arab ya Bu ya. Ketika mau meninggal dunia, diajarin oleh Rasulullah untuk mengucapkan La ilaha illallah. Pendek atau panjang La ilaha illallah? Pendek kan? Apalagi orang Arab pasti mudah untuk mengucapkan. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Ya. Kalau kata Ibnul Qayyim, karena saat sakaratul maut itu sangat ditentukan oleh kebiasaan dia masih hidup. Nah, kita ini harus membiasakan hidup yang baik itu agar di masa akhir usia kita itu betul-betul husnul khotimah. Kalau enggak saat sakaratul maut, keluar semua Bu yang dulu. Aku wis nyekeli wis batu macam-macam gitu. Itu sakaratul maut bisa jadi begitu. Jadi harus hati-hati. Makanya perlu ngaji. Berada dalam komunitas yang akan memperkuat keimanan dirinya, kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Itu ya Bu ya. Tapi urusan apakah hilang atau tidak kan itu urusan Allah. Kita hanya kita tuh hanya bisa mengetahui teori bahwa ya amalan baik itu kalau diperdengarkan ke orang lain ya pahalanya menjadi hilang. Pertanyaan yang kedua, riba apa tidak? Bu, riba itu apabila ada salah satu yang dirugikan, itu riba. Tumbuh kembang, tapi tumbuh kembangnya itu ada yang merugikan orang lain, itu jadi riba. Nah, yang kasus ibu tadi, ada orang minjem 200.000, nggak dibayar-bayar sudah lama sekali. Nah, terus dia ingat gitu ya, terus bayar. Ketika bayar, dia bilang, aku tak bayar lebih ya, ini untuk kamu ya 50.000-nya. Itu namanya bukan riba, karena itu yang meminjamkan uang itu tidak mematok pengembalian, kecuali kalau yang meminjam itu memberikan patok begini, saya pinjamkan 200.000 ya selama sekian bulan, kalau tidak tapi selama sekian bulan itu ada bunganya misalkan 10%. Jadi kalau membalikan 200.000 jadi 202.000 kan itu ya. Nanti kalau sekian bulan, pokoknya setiap bulan nanti nambah sekian persen. Nah, itu namanya riba. Ya, seperti inilah kalau di kampung tuh profesinya apa? Rentenir. Rentenir. Itu riba. Tapi kalau kayak tadi, saya pinjam karena saya merasa tidak bisa mengembalikan lama, sementara pinjaman itu sangat bermanfaat bagi saya, terus saya memberikan lebih ya sebagai sedekah saya, itu nggak apa-apa, itu malah bagus. Bahkan kalau sedekahnya lebih besar dari uang pinjamannya lebih bagus lagi gitu. Nah, ya, gitu ya. Dan menjadi riba kalau begini, misalkan gini, saya mau bayar utang, saya pinjam 200.000, saya mau bayar utang 200.000 itu, padahal saya sudah pinjamnya 3 tahun. Nah, terus kata yang meminjam itu, ini kan sudah lama banget 3 tahun 200.000. Mau bayarnya dilebihkan, nah itu jadi riba akhirnya. Kalau gitu, jadi riba. Tidak boleh begitu. 200.000 ya 200.000. Kecuali kalau pinjamnya dulu emas 1 gram ya, kembalikannya 1 gram. Walaupun 1 gram sekarang 500.000, 1 gram 10 tahun yang akan datang 1 juta misalkan. Nah, tetap 1 gramnya. Begitu ya.
Kemudian yang ketiga memposting kebencian terhadap orang lain, dosa atau tidak? Ya dosa Bu ya, Bu, dosa. Jadi ibu-ibu sekalian, memang sekarang orang lebih memiliki ruang, ya. Orang sekarang itu lebih memiliki ruang. Oh ya, habis baterainya. Orang itu memiliki ruang untuk berekspresi. Nah, karenanya ekspresi marah dia pun akhirnya dia tumpahkan ke media sosial. Maka keburukan-keburukan orang dia obral di media sosial, itu dosa. Ya, flexing saja, pamer saja yaitu dosa, apalagi dia mengungkit keburukan orang lain. Padahal kata Rasulullah, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupnya pada hari kiamat nanti. Begitu. Jadi jangan diobral lewat media sosial. Kemarin ada seorang ibu juga konsultasi kepada saya. Mantunya itu mengobral keburukan keluarganya di media sosial karena suaminya meninggal. Jadi si ibu ini punya anak laki-laki, dokter. Nah, ini meninggal dunia. Nah, mantunya itu mengobral keburukan dari keluarga pihak suami di media sosial. Itu dosa. Ya, dosa. Sama saja. Ya ghibah, ya fitnah, kalau tidak memang tidak ada pada orang itu ya jadi fitnah kan begitu. Begitu ya Bu ya. Ya, maka bijak-bijaklah bermedia sosial. Jadi tidak semuanya harus kita tumpahkan melalui media sosial. Bisa dipahami Bu? Ya, baik, saya kira itu ya. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Monggo satu lagi. Atau sudah cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Tadi ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Berarti bisa kita simpulkan sedikit mungkin ya bunda-bunda semuanya, bahwa ternyata kita diciptakan oleh Allah itu dengan proses yang sangat sempurna ya bunda-bunda. Tadi disebutkan oleh Ustaz dari nutfah, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, dan Allah berikan kita ruh hingga kita diizinkan oleh Allah hidup sampai saat ini. Maka bunda-bunda, marilah kita jaga hidup kita dengan melakukan amalan-amalan yang solih, dan kita jaga mudah-mudahan amalan solih kita bisa kita jaga dengan rasa ikhlas, dengan rasa sabar, dan ternyata semua itu perlu dilatih dan dibiasakan ya Ustadz. Mudah-mudahan kita terbiasa untuk bersikap rendah hati sampai Allah jemput kita semua pada ajal yang telah ditentukan. Mungkin hanya itu ya dari kami. Kami mohon maaf ya Ustadz apabila tidak penuh karena ini dari setelah liburan kosong beberapa minggu ya bunda-bunda. Jadi ini mudah-mudahan bunda-bunda diistiqomahkan dan diberikan semangat lagi dalam kedepannya menjemput ilmu dari Ustadz. Kita cukupkan majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis ya bunda-bunda. Wahid isnain salasa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.